Di balik setiap coretan di tembok kota, ada suara yang tak terdengar. Bukan sekadar vandalisme, mungkin ini teriakan, protes, atau sekadar ingin diakui. Tapi ketika ruang publik jadi kanvas tanpa izin, siapa yang benar? Selamat siang pemirsa, vandalisme sudah mulai merasakan di warga Tangerang. Ada sedikitnya 15 fasilitas yang sudah menjamur terkait masalah vandalisme. Kita akan mengupas dari beberapa sumber, ada 4 sumber yang akan mencoba kita tuntaskan terkait dengan vandalisme. Halo pemirsa, kita bicara lagi tentang vandalisme yang sudah meresahkan di warga kota Tangerang. Kita sudah mereview atau bertanya-tanya dengan beberapa narasumber. Kali ini kita akan mencari narasumber di wilayah sekitar, di masyarakat sekitar. Kita mari jumpai. Coretan-coretan ini muncul hampir setiap minggu. Ada yang dianggap iseng, ada juga yang bernada marah. Tapi satu hal pasti, mereka muncul tanpa izin dan selalu meninggalkan tanda. Kami datang ke sini, ke salah satu kawasan yang paling sering jadi sasaran. Untuk bertanya langsung ke warga. Apa yang mereka pikirkan saat bangun pagi dan melihat tembok rumah mereka dijadikan kanvas? Siapa Pak? Dengan saya Pak Taufik. Oh, saya dengan Pak Bonar. Saya terkait masalah bicara dengan vandalisme, coret-coret beberapa fasilitas yang sudah meresahkan di warga Tangerang ini. Menurut pendapat Bapak ini, sebagai warga masyarakat, bagaimana pendapat Bapak terkait masalah coret-coret ini? Ya sih, sekarang bulan-bulan ini tuh banyak banget saya ngelihat remaja di malam hari tuh pada coret-coret. Contohnya yang di sana. Jadi itu sangat meresahkan sekali Pak Bonar. Harapan saya sih pihak berwajib seperti polisi itu bisa menangani kasus-kasus ini karena banyak sekali warga yang dirugikan, banyak sekali bangunan-bangunan yang dirusak, begitu Pak Bonar. Apakah sudah ada pelaporan warga kepada pihak berwajib atau teguran bagi para dugaan yang sudah membuat keresahan masyarakat ini? Untuk pelaporan kepada pihak berwajib itu udah kita lakukan. Dan sekarang juga saya sudah melihat ada beberapa polisi yang berpatroli Pak Bonar. Jadi untuk sekarang agak berkurang. Cuman kadang-kadang masih ada aja remaja-remaja yang coret-coret bangunan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Maaf mengganggu waktunya. Selamat bekerja. Demikian bincang-bincang kita dengan warga masyarakat, bukan saja dari pihak berwajib atau dari pihak psikolog. Warga sekitar juga merasakan bahwa terkait dengan vandalisme yang sudah meresahkan warga sekitar ini menjadi faktor utama para pihak yang berwajib untuk mengatasinya. Kita akan jumpa lagi di berita selanjutnya. Kali ini kita sudah terhubung dengan Ibu Kapolsek Maria Wiwin Janus Sumanti. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau karena kita sudah bisa bertemu terkait kesibukan beliau kita melalui video call. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Bonar. Iya, ini terkait dengan persoalan yang sudah meresahkan di masyarakat Kota Tangerang terkait vandalisme 15 fasilitas, baik itu fasilitas lingkungan hidup atau toko-toko yang ada bertebaran di warga masyarakat ini. Terkait coret-coret ini, apakah sudah ada laporan Ibu dan bagaimana tanggapan Ibu dan bagaimana mengatasinya? Silakan Bu. Kami dari pihak kepolisian sangat perhatian dengan adanya laporan perusahaan di taman mereka ini. Kami memahami keresahan warga. Saat ini kami sudah meningkatkan patroli di sekitar lokasi serta melakukan penyelidikan untuk merektifikasi pelaku. Kami juga masyarakat segera melapor jika melihat hal mencurigakan. Kami berkomitmen menjaga keamanan lingkungan. Berarti sudah banyak laporan ya Bu ya terkait masalah vandalisme ini? Iya Mas Bonar. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga terkait masalah vandalisme ini tidak menjamur sampai ke wilayah sekitar lainnya. Selamat siang Ibu, sampai jumpa di berikutnya. Laporan sudah banyak dan meresahkan dari masyarakat. Semoga warga
masyarakat bisa tenang terkait vandalisme ini dan segera Nomor antrian Terima kasih. Sampai jumpa di 106. Terkait vandalisme ini sangat meresahkan warga Tangerang. Kami sudah berbincang-bincang dengan Kapolsek, dengan Pak Taufik. Kami juga akan mencari beberapa narasumber terkait vandalisme ini yang sudah meresahkan di warga Tangerang. Di sini kami akan bertemu dugaan seorang pelaku vandalisme di daerah Kota Tangerang untuk berbincang-bincang terkait apa sih yang mereka, motivasi apa yang mereka lakukan sehingga vandalisme ini terjadi. Mari kita ikuti saya. Halo Mas, apa kabar? Terkait masalah vandalisme ini Mas, banyak sudah laporan-laporan resahan ke Polsek. Kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Kapolsek Tangerang. Ada dugaan Mas ini menjadi salah satu yang mencoret-coret dinding, tembok, bahkan gerbang toko-toko yang ada di sekitar. Apa tujuan Mas, motivasi Mas, atau sehingga Mas bisa mau melakukan seperti ini? Awalnya sih saya iseng aja bang, ikut teman-teman gitu, biar dibilang berani lah gitu. Coret-coret itu kalau dari kami itu lebih kayak mengklaim wilayah kami gitu. Tapi pas waktu itu kejadian malam itu saya ketahuan polisi bang, sama ibu-ibu juga, saya dimarahin lah, diceramahin lah gitu. Jadi ya saya sih sekarang menyesal gitu. Malah sekarang saya ikut beberapa program rehab dari kepolisian. Artinya Mas sudah mengakui kesalahan Mas ini, bahwa ini perbuatan seperti ini bisa merugikan warga atau pemilik toko yang saat ini menjadi sorotan di wilayah Kota Tangerang ini. Begitu ya Mas ya? Iya benar bang. Saya jadi anggap ini tidak ada keuntungannya sih sebenarnya, hanya merugikan dari pihak yang saya lakukan vandalisme aja. Baik Mas, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan dengan rehab yang dilakukan pihak kepolisian menjadi Mas semakin baik ke depannya. Terima kasih Mas. Demikian. Jumpa lagi di terkait berita kami terkait masalah vandalisme di Kota Tangerang yang sangat meresahkan. Beberapa hari kemarin kita sudah bertemu dengan Kapolsek, kita sudah bertemu dengan dugaan sebagai pelaku. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang psikolog. Apa sih tujuan mereka dan kenapa mereka melakukan hal seperti ini sehingga tanpa sadar mereka merugikan masyarakat sekitar. Kita akan jumpai seorang psikolog. Halo Pak, dengan Pak Bonar, saya selaku cerita kami dengan Pak siapa Pak? Pak Iksan. Pak Iksan. Boleh berbincang-bincang Pak? Saya duduk ya Pak. Nomor antrian 73. Terkait masalah vandalisme yang sangat besar di Kota Tangerang ini menjadi sorotan bagi warga masyarakat Tangerang. Ada beberapa pelaku atau fasilitas yang kurang lebih dari 15 fasilitas, baik itu toko, baik itu dinding-dinding di sekitar. Sebagai psikolog, apa yang membuat mereka melakukan ini? Apa yang membuat mereka sehingga tanpa panjang-panjang mereka akan melakukan itu? Yang itu pentingnya kurangnya pengawasan dari orang tua atau pemerintah dan didikan dari guru sekolah juga. Itu berarti edukasi dari orang tua, dari tokoh masyarakat atau guru-guru sekolah itu menjadi faktor untuk mencerdaskan bahwa juga para pelaku itu menjadi sadar bahwa ini tidak penting dilakukan gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Iksan. Senang berjumpa dengan Pak Iksan. Demikian kita berbincang-bincang dengan seorang psikolog yang menjadi faktornya itu bahwa kurangnya edukasi, kurangnya pembelajaran bahwa hal yang dilakukan mereka itu tidak baik. Kita akan jumpa lagi di berita kami terkait vandalisme ini, akan kita kupas tuntas. Kita akan bertemu dengan beberapa narasumber lagi.